Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Bima Herdiatmoko, lalu Hafiz Rizky Prananda, lalu ada Akbarido Arafi, lalu ada Rizky Haji Firmansyah, dan terakhir ada Randy Octavian Azari. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai nilai mutlak. Melalui presentasi ini, kita akan mempelajari pengertian dari nilai mutlak itu apa, lalu sifat-sifatnya, dan cara penyelesaian soal, serta contoh penerapannya dalam situasi nyata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep nilai mutlak dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu bilangan yang hanya memperhatikan besarnya bilangan tersebut tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Dengan kata lain, nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan terhadap 0 pada garis bilangan. Nilai mutlak dilambangkan dengan tanda garis tegak lurus atau biasa disebut simbol nilai mutlak itu. Yaitu contohnya nilai mutlak 7 sama dengan 7, lalu nilai mutlak min 7 sama dengan 7, lalu ada nilai mutlak 12 sama dengan 12, lalu nilai mutlak min 12 sama dengan 12. Kenapa sih bisa min 12? Jadi positif 12 itu terjadi karena keduanya memiliki jarak yang sama terhadap 0. Maka hasil nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Oke, konsep nilai mutlak itu sangat penting dalam matematika karena sering digunakan dalam berbagai perhitungan seperti persamaan nilai mutlak, ketidaksamaan nilai mutlak, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung selisih, suhu, jarak antar dua lokasi, atau perbedaan nilai suatu data. Oleh karena itu, memahami pengertian nilai mutlak merupakan langkah awal yang penting sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya yaitu sejarah singkat nilai mutlak. Konsep nilai mutlak dikembangkan dalam matematika untuk menyatakan besarnya suatu bilangan tanpa memperhatikan apakah bilangan tersebut bernilai positif atau negatif. Dalam bahasa Inggris, nilai mutlak dikenal dengan istilah absolute value. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, statistika, dan teknik karena sangat membantu dalam perhitungan yang berkaitan dengan jarak maupun selisih suatu nilai. Selanjutnya yaitu tujuan pelajari nilai mutlak, yaitu pertama, memahami konsep jarak pada garis bilangan, yang kedua, menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis, yang keempat, serta menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pelajari nilai mutlak itu tidak hanya untuk menyelesaikan soal matematika, tetapi juga untuk memahami berbagai permasalahan yang melibatkan jarak, perbedaan nilai, dan pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Firmansyah dengan NIM 15250579. Oke, di sini saya ingin menjelaskan definisi matematis nilai mutlak. Secara matematis, nilai mutlak suatu bilangan dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini penjelasannya. Jika nilai X lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlak akan tetap. Jika nilai X kurang dari 0, maka nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan tersebut, sehingga menjadi positif. Nah, lanjut. Nah, di sini ada konsep nilai mutlak pada garis bilangan. Nilai mutlak dapat diartikan sebagai jarak suatu titik terhadap angka 0 pada garis bilangan. Misalnya, bilangan 5 berjarak 5 satuan dari 0. Terus bilangan min 5 juga berjarak 5 dari satuan 0.
Karena jarak tidak memungkinkan bernilai negatif, maka nilai mutlak 5 sama dengan 5. Terus nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Nah, konsep jarak ini menjadi dasar dalam memahami persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak selalu lebih besar atau sama dengan nol. Yang kedua, nilai mutlak bilangan positif dan negatif yang sama memiliki hasil yang sama. Yang ketiga, nilai mutlak hasil perkalian sama dengan perkalian nilai mutlak masing-masing bilangan. Yang keempat, nilai mutlak hasil pembagian sama dengan pembagian nilai mutlak masing-masing bilangan. Yang kelima, kuadrat suatu bilangan selalu menghasilkan nilai positif. Selanjutnya ada persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat bentuk nilai mutlak dan bertujuan mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Bentuk umumnya adalah X sama dengan A lebih besar atau sama dengan 0. Penyelesaiannya X sama dengan A dan X sama dengan min A. Hal ini karena terdapat dua bilangan yang memiliki jarak sama terhadap 0, yaitu bilangan positif dan negatifnya. Selanjutnya ada contoh persamaan nilai mutlak. Di sini ada soal X min 4 sama dengan 6. Penyelesaian kemungkinan pertama X min 4 sama dengan 6. Karena min 4 ini pindah ruas, jadi 4, 6 tambah 4 sama dengan X sama dengan 10. Kemungkinan kedua, X min 4 sama dengan min 6. Karena min 4 ini pindah ruas, jadi min 6 ditambah 4. Jadi hasil akhirnya X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 10. Dengan demikian, terdapat dua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Baik, selanjutnya saya Hafiz Rizky Prananda akan menjelaskan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak digunakan untuk menentukan rentang nilai yang memenuhi suatu syarat tertentu. Bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak yaitu nilai mutlak X kurang dari A. Artinya, jarak X terhadap 0 itu kurang dari A. Sehingga dapat ditulis menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Konsep ini juga sering digunakan untuk dalam penyelesaian masalah matematika yang berkaitan dengan batas nilai atau interval. Selanjutnya, contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Penyelesaian dari contoh soal di sini yaitu X, nilai mutlak X tambah 3 kurang dari sama dengan 5. Penyelesaiannya itu pertama-tama kita bisa mengubah menjadi seperti ini. Min 5 kurang dari sama dengan X ditambah 3 kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan mengurangi seluruh ruas dengan 3. Min 5 dikurang 3 sama dengan min 8. Lalu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita mendapatkan hasilnya yaitu min 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang berada di antara min 8 dan 2. Oke, selanjutnya saya Akbaridho Raffi di sini akan menjelaskan bagian contoh studi kasus. Studi kasus pertama, pada Januari 2025, suhu udara rata-rata di Indonesia adalah 26,62 derajat Celcius. Normal suhu klimatologis untuk bulan tersebut berdasarkan periode 1991 sampai 2020 adalah 26,42 derajat Celcius. Tuliskan persamaan nilai mutlak untuk menyatakan besar simpangan tersebut dan selesaikan. Besar simpangan dirumuskan dengan nilai mutlak dari 26,62
dikurang 26,42 sama dengan nilai mutlak dari 0,20 sama dengan 0,20 derajat Celcius. Studi kasus kedua, fluktuasi suhu udara harian disimbolkan dengan huruf T di Sangkapura, Kabupaten Gresik pada Februari 2026 dipetakan dalam model pertidaksamaan yaitu nilai mutlak dari T dikurang 27,8 kurang dari sama dengan X. Jika BMKG merilis suhu minimum di lokasi tersebut adalah 23,8 derajat Celcius dan maksimum 31,8 derajat Celcius, berapakah nilai X yang tepat? Pertama, cari jarak suhu maksimum ke titik tengah. Dengan cara nilai mutlak dari 31,8 dikurang 27,8 sama dengan nilai mutlak dari 4,0 sama dengan 4,0. Kedua, cari jarak suhu minimum ke titik tengah dengan cara nilai mutlak 23,8 dikurang 27,8 sama dengan nilai mutlak dari minus 4,0 sama dengan 4,0. Dari perhitungan kedua jarak tersebut menghasilkan nilai yang sama yaitu 4,0. Maka dapat disimpulkan nilai X adalah 4,0. Selanjutnya pembuktian apakah nilai X sama dengan 4,0 benar-benar menghasilkan nilai rentang yang sama dengan nilai suhu minimum dan maksimum yang dirilis oleh BMKG yang ada pada soal. Masukkan nilai 4,0 ini ke dalam model pertidaksamaan yang ada pada soal sehingga menjadi nilai mutlak dari T dikurang 27,8 kurang dari sama dengan 4,0. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, bentuk ini bisa kita urai menjadi 3 ruas, sehingga menjadi minus 4,0 kurang dari sama dengan T dikurang 27,8 kurang dari sama dengan 4,0. Di dalam ruas tengah ini, kita ingin menyendirikan si variabel T ini dengan cara nilai minus 27,8 ini kita pindahkan ke ruas kanan dan kiri menjadi penjumlahan, sehingga menjadi minus 4,0 ditambah 27,8 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 4,0 ditambah 27,8, hasilnya menjadi 23,8 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 31,8. Sehingga dapat disimpulkan nilai rentang ini sama dengan nilai suhu minimum dan maksimum yang dirilis oleh BMKG yang ada pada soal, yaitu 23,8 dan 31,8. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak merupakan suatu konsep matematika yang menyatakan jarak suatu bilangan terhadap nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan tanda positif maupun negatifnya. Oleh karena itu, hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif atau nol. Selain memahami pengertian dari nilai mutlak, kita juga telah mempelajari definisi matematis nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, cara menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai contoh yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa konsep nilai mutlak tidak hanya digunakan dalam perhitungan matematika, tetapi juga dapat diterapkan untuk menghitung selisih suhu, jarak, dan berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan perbedaan nilai. Dengan memahami materi nilai mutlak, diharapkan kita dapat lebih mudah mempelajari materi matematika yang lebih kompleks pada tingkat selanjutnya, serta mampu menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian presentasi mengenai materi nilai mutlak yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang telah dipaparkan dapat membantu menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep nilai mutlak serta penerapannya dalam berbagai situasi. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyampaian materi masih terdapat kekurangan.
Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.